Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu waktu Rasulullah berada dalam satu majelis dengan para sahabat-sahabatnya. Kemudian beliau mengajukan satu pertanyaan. Man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang di antara kalian yang hadir di sini yang berpuasa? Para sahabat yang ditanya, yang hadir pada majelis itu terdiam, kemudian hanya satu orang yang mengangkat tangan, kemudian mengatakan, "Ana, ya Rasulullah, saya yang berpuasa." Siapa yang mengangkat tangan tersebut? Beliau adalah sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pertanyaan pertama diajukan, kedua Rasulullah bertanya lagi, "Man 'ada minkumul yawma maridan?" Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Sahabat yang hadir masih sama, tidak ada yang mengangkat tangan kecuali satu orang yang pertama tadi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Ana, saya." Pertanyaan ketiga kemudian Rasulullah ajukan lagi, "Man at'ama minkumul yawma miskinan?" Siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Kondisinya sama, keadaannya sama, hanya satu orang yang mengangkat tangan dan beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Ana, saya ya Rasulullah." Pertanyaan keempat, "Man atba'a minkumul yawma janazatan?" Siapa yang hari ini sudah melayat, kata Rasulullah. Dan orang yang sama yang mengangkat tangan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Ana, saya." Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah." Siapa sifat-sifat tadi itu berkumpul dalam diri salah seorang hamba, maka dia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dari hadis ini kemudian kita melihat bagaimana Rasulullah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dari situ kita bisa menilai sahabat yang paling bisa melihat peluang kebaikan itu adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau kita tahu, ketika Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut, itu masih pagi hari. Karena kalimatnya adalah man asbaha minkumul yawma sha'iman. Siapa yang sekarang pagi ini berpuasa. Itu artinya belum siang, belum sore, hari masih pagi. Rasulullah bertanya itu dan Abu Bakar menjawab semuanya dengan kalimat ana, saya. Rasulullah bertanya, siapa yang berpuasa sunnah hari ini? Siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang sudah kasih makan orang miskin? Siapa yang sudah ngantar jenazah? Rasulullah semua menjawab, saya. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak melihat satu peluang untuk bisa kita gunakan berbuat baik, maka kita akan kehilangan peluang tersebut. Mari kita belajar dari sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bisa melihat setiap peluang yang ada untuk beliau melakukan kebaikan. Sehingga setiap waktunya itu bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mungkin kalau kita masih pagi, aktivitas-aktivitas orang pada umumnya ketika pagi, aktivitas-aktivitas ringan yang mungkin judulnya mempersiapkan diri melewati hari. Ada yang masih ngopi, mungkin sarapan, ada yang mungkin masih siram-siram bunga di depan rumahnya, atau memandikan burungnya, dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita melihat Abu Bakar tidak, sejak pagi orang miskin dia sudah dapati untuk diberi makan. Ada orang yang sakit, beliau sudah jenguk. Termasuk juga ketika ada orang yang sudah wafat pada saat itu, beliau sudah mengantar mengantar jenazahnya ke liang lahatnya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
jangan sekali-kali kita meremehkan kebaikan yang bagi kita mungkin ringan. Tetapi ketika kita sudah meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun itu menurut kita, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah pernah mengingatkan, la tahtakiranna minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan, meskipun kebaikan itu berupa engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi bertemu dengan saudara, kita keluar rumah, kemudian bertemu dengan orang dengan wajah yang sumringah, senyum, berseri-seri, itu juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan suatu kebaikan. Sehingga jangan sekali-kali kita remehkan, kemudian kita keluar rumah dengan wajah yang mungkin belum cuci muka ketika pagi, atau wajah yang murung, karena kita menganggap bahwa itu bukan kebaikan. Maka sekali lagi, jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Karena ketika orang meremehkan kebaikan, mungkin karena dilihatnya kecil dan lain sebagainya, dia akan kehilangan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Mungkin ada gangguan di jalan, batu kerikil, yang itu sebenarnya membahayakan. Tetapi kemudian kita berpikir, nanti ada orang di belakang saya yang memindahkannya, jadi saya tidak perlu untuk memindahkannya. Sehingga ketika kita meremehkan batu kerikil tersebut, sehingga bukan kita yang memindahkannya, kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kita kehilangan untuk melakukan kebaikan yang sebenarnya itu gampang untuk kita lakukan, hanya karena kita meremehkan dan mengandalkan orang di belakang kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita mengambil kesempatan untuk melakukan kebaikan sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, sehingga kita berharap Allah membalas kebaikan yang kita lakukan dengan kebaikan yang jauh lebih besar dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang kita berharap ikhlas lillahi ta'ala ketika melakukannya, itu dapat dicontoh oleh orang lain. Sehingga ketika orang lain melakukan kebaikan yang sama, kita mendapatkan kebaikan yang serupa karena orang tersebut melakukan kebaikan disebabkan mencontoh kebaikan yang kita lakukan. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita memperbanyak kebaikan kita, menyibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan, karena khawatir ketika kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, kita akan tersibukkan dengan keburukan-keburukan, hal-hal yang melalaikan, bahkan naudzubillah bisa saja kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya maksiat dan melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.